Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Becangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di channel Pendikar Becangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Sahabat Pendikar Becangon, pada bulan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75. Kita patut bersyukur dan berbangga karena atas perjuangan para pendahulu kita, para pejuang dan para pahlawan, dan tentu saja dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah meraih kemerdekaan kita. Namun sahabat, saya mengajak sahabat untuk merenung, ya, apakah kemerdekaan ini sudah benar-benar kita raih secara hakiki. Ya, memang secara konstitusional Indonesia telah merdeka. Tetapi perlu kita cermati bahwa ada sisi lain yang sepertinya kita belum benar-benar meraih kemerdekaan. Nah, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk merenung, belajar lebih dalam tentang hakikat kemerdekaan. Apa sebetulnya kemerdekaan yang hakiki itu? Karena tentunya kita menginginkan kemerdekaan bukan sekedar slogan, bukan sekedar peringatan-peringatan, tapi juga merupakan satu kebenaran yang hakiki. Bagaimana kemerdekaan yang hakiki? Seperti apa kemerdekaan itu sebenarnya? Nah, mungkin banyak orang mendefinisikan kemerdekaan versi mereka sendiri. Ya, mungkin ada yang merasakan bahwa kemerdekaan itu berkaitan dengan kemampuan finansial. Ada yang mendefinisikan kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk berpikir dan sebagainya, kebebasan bersikap. Nah, sahabat Pendikar Becangon, saya mengajak sahabat untuk belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Yunus alaihissalam ini diuji oleh Allah, yaitu dengan dilemparkan ke laut, ya, dari sebuah kapal, ya, yang ada satu kondisi di mana penumpang dari kapal itu harus dibuang ke laut untuk menghindari supaya kapal tidak karam atau tidak tenggelam. Nah, setelah melalui 3 kali undian, ternyata dari tiga kali undian itu yang terpilih untuk dibuang ke laut adalah nama Yunus alaihissalam. Ya, ketika dicabut undian pertama, tercabut nama Nabi Yunus, nakoda kapal masih merasa sayang. Waduh, ini orang soleh kok harus dibuang ke laut, sayang. Ya, Nabi Yunus yang seorang soleh, yang wajahnya bersih, tampan, gagah, ya, harus dibuang ke laut, kan sayang. Oke, kita ulang lagi. Nah, kemudian oleh nakoda kapal diulang lagi, ternyata undian yang kedua masih tercabut nama Nabi Yunus. Kembali diulang yang ketiga kali, ternyata yang terpilih juga masih nama Nabi Yunus alaihissalam. Maka karena memang ini sudah kehendak Allah, akhirnya
Nabi Yunuslah yang harus dibuang ke laut. Nah, ketika dilemparkan ke laut, maka saat itulah Allah memerintahkan seekor ikan. Wahai ikan, telanlah Yunus dan jangan cerna. Atas perintah Allah, ikan besar tadi menelan tubuh Nabi Yunus bulat-bulat. Namun karena kehendak Allah juga, selama di dalam perut ikan itu tubuh Nabi Yunus tidak dicerna. Nah, sehingga selama berhari-hari Nabi Yunus berada di perut ikan, berada dalam kegelapan perut ikan, dan terancam akan berada di sana sampai akhir zaman. Nah, kalaulah Nabi Yunus tidak bertobat sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, maka Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan itu sampai akhir zaman, ya, sampai hari kiamat. Nah, bersyukur alhamdulillah atas hidayah Allah, Nabi Yunus bertobat di dalam perut ikan itu dan terus berzikir, bertobat kepada Allah, dan Allah mengampuni taubat Nabi Yunus, dan kemudian akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Nah, yang perlu kita cermati sahabat Pendekar Pecangon adalah latar belakang kenapa Nabi Yunus kok sampai diuji oleh Allah dengan ditelan oleh ikan besar. Nah, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat bahwa latar belakang Nabi Yunus ini berada di perut ikan karena kesalahan yang dilakukan Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Jadi karena kaumnya tidak patuh, tidak menurut dengan himbauan dan dengan dakwah yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan karena itulah Allah memberikan peringatan kepada nabinya itu dengan cara memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sahabat Pendekar Pecangon, kisah Nabi Yunus ini tentu saja bukan sekedar kisah, bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi sebetulnya ini merupakan cermin bagi kita semua. Ya, kita mesti tadabbur dari kisah ini, bahwa sebetulnya Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa berapa banyak di antara kita yang sebetulnya masih berada dalam perut ikan. Kalau Nabi Yunus alaihissalam memang berada dalam perut ikan yang sebenarnya, maka kita, ikan yang menelan kita ini adalah sesuai dengan yang kita alami, sesuai dengan yang menimpa diri kita, dan itu biasanya itu atas kesalahan, mungkin perbuatan kita, mungkin niat kita, keputusan-keputusan kita ambil, dan seterusnya. Nah, sehingga itulah yang membuat kita terpenjara. Terpenjara bukan di jeruji besi, tetapi terpenjara oleh sesuatu yang susah kita untuk keluar. Nah, sehingga tanpa kita sadari sebenarnya kita belum benar-benar merdeka. Nah, mungkin bisa saya kasih satu contoh sederhana. Ya, berapa banyak di antara kita yang pernah berhutang atau mengambil kredit di bank. Bahkan ada yang mengambil kreditnya itu sampai bertahun-tahun, ya, dan ya termasuk saya juga pernah berhutang di bank, mengambil kredit untuk rumah dan sebagainya, dan itu kreditnya bertahun-tahun. Kadang-kadang ada yang sudah lunas, diperpanjang lagi, lunas, berpanjang lagi, sehingga selama hidupnya itu selalu terlilit utang. Dan yang lebih fatal lagi adalah mereka yang terjebak dengan hutang rentenir. Nah, ini jauh lebih fatal lagi dan jauh lebih sulit untuk bisa keluar dari jeratan hutang itu. Makin lama hutangnya makin bertambah, ya, bukan pinjamannya yang bertambah, tetapi bunganya yang membengkak. Karena bunganya besar, sebetulnya harusnya sudah lunas, tapi karena bunganya bertambah sehingga sepertinya tidak
pernah berhenti dari jeratan hutang. Nah, inilah salah satu contoh orang-orang yang berada dalam perut ikan di masa modern ini. Jadi perut ikannya sekarang salah satunya adalah hutang. Hutang yang tidak kunjung lunas, hutang yang tidak kunjung selesai, bahkan jeratan rentenir dan sebagainya. Dan tidak sedikit yang bahkan sampai kehilangan harta, kehilangan rumah. Nah, dari satu contoh ini mudah-mudahan sahabat bisa mencari contoh yang lain dan kita renungkan dalam diri kita sendiri, ada nggak kita mengalami hal ini. Dan satu lagi contoh perut ikan yang kita alami sekarang ini adalah pola pikir kita sendiri. Memang negara kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, tetapi cara berpikir kita sebetulnya masih terpenjara. Kita betul-betul belum benar-benar bisa merdeka karena pola pikir kita, karena kita terpenjara oleh persepsi, prasangka dan sebagainya. Nah, saya bisa mengambil satu contoh, misalkan ada orang berpapasan, kemudian tiba-tiba senggolan, padahal senggolannya juga tidak sengaja, tetapi karena persepsinya bahwa yang menyenggol itu adalah, jadi artinya ketika senggolan itu dia merasa tidak suka dengan orang yang nyenggol tersebut, sehingga belum apa-apa sudah emosi, belum apa-apa sudah marah. Nah, ini biasanya anak-anak remaja, anak-anak muda yang banyak terjadi, sehingga bisa memicu tawuran. Ya, banyak tawuran pelajar terjadi hanya gara-gara senggolan di jalan atau hanya sekedar tatapan mata. Sehingga karena persepsinya sudah jelek, persepsinya sudah buruk, dari tatapan mata itu menimbulkan prasangka bahwa oh, orang yang menatap itu dia ngajak berantem, mengajak berkelahi. Bahkan kemudian mengajak teman-temannya untuk tawuran. Nah, ini juga salah satu contoh fenomena betapa pola pikir, persepsi, prasangka itu memenjara kita sehingga diri kita tidak mampu menguasai. Jadi kita nggak mampu menguasai diri kita sehingga nafsu yang lebih berkuasa. Nah, orang yang terlalu cepat marah karena tersenggol, orang yang terlalu cepat marah karena bertatapan mata, itu karena dirinya sudah dikuasai oleh nafsunya sendiri. Jadi nafsu itu juga merupakan perut ikan yang mungkin banyak dialami, termasuk diri kita sendiri. Nah, masih ingat sahabat sabda Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat baru saja menyelesaikan perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, bertepatan dengan 17 Ramadan. Dan selesai perang Badar itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, kita baru saja menyelesaikan sebuah perang kecil, kata Rasulullah, dan kita akan segera menghadapi perang yang lebih besar. Nah, jadi menurut Rasulullah perang Badar itu masih tergolong perang kecil. Padahal sebenarnya perang Badar termasuk perang besar karena melibatkan banyak pasukan. Ya, pasukan kafir diperkuat oleh 1000 pasukan lebih. Dan pasukan muslim diperkuat oleh 313 pasukan, yang dimana pasukan muslim tidak siap untuk berperang. Ini termasuk perang besar yang pertama yang terjadi setelah Rasulullah hijrah. Nah, tetapi kata Rasulullah, perang Badar ini adalah perang kecil. Dan kita akan segera menghadapi perang besar. Apa itu ya Rasulullah? Ketika sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, perang besar itulah perang melawan hawa nafsu. Ya, karena pada saat itu masih bulan Ramadan. Hingga selesai perang Badar, maka kaum muslimin harus kembali melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu adalah perang yang lebih besar dari perang Badar. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu. Nah, dari riwayat ini maka kita bisa mempelajari bahwa musuh terbesar bagi diri kita sendiri adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka hawa nafsu ini yang sering membuat kita terpenjara,
yang bahkan menjajah diri kita sendiri. Ya, kalau kita cepat marah karena tersenggol, cepat marah karena tatapan mata, cepat marah karena dicaci orang, itu berarti nafsu kita itu telah menguasai diri kita sehingga kita tidak berpikir jernih. Sebaliknya, kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita, maka kita tidak akan cepat terpancing emosi, tidak akan cepat terpancing amarah. Kita akan lebih arif dalam mengambil keputusan. Nah, ketika sahabat sudah mampu menguasai nafsu sendiri, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, maka saat itulah sahabat sudah mulai menemukan kedaulatan, mendapatkan kedaulatan atas diri sendiri, telah merdeka dari kungkung nafs sendiri. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan ketika kita mampu menguasai diri, mampu mengendalikan diri sehingga tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat putus asa, dan sifat-sifat negatif yang lain. Nah, maka di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, mari kita koreksi diri, mari kita telaah diri, muhasabah diri untuk lebih bisa mengendalikan diri sebagaimana yang kita latih selama bulan Ramadan, sahabat. Dan di episode-episode sebelumnya ini juga pernah saya singgung tentang bagaimana bulan Ramadan ini bisa memberikan dampak terhadap kendali dan kontrol diri kita. Jangan sampai kemerdekaan yang kita raih yang telah 75 tahun ini sia-sia karena kita masih terpenjara oleh pola pikir kita, terpenjara oleh persepsi kita, sehingga tanpa kita sadari bangsa lain itu masih menguasai kita secara ekonomi, secara politik, secara budaya, secara sosial. Kita belum mampu terbebas dari pola pikir kita sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di episode ini bisa memicu kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, untuk lebih bisa menguasai diri dan meraih kemerdekaan yang hakiki, untuk menemukan kedaulatan diri. Sehingga ketika kita sudah menemukan kedaulatan diri, maka kita lambat laun juga akan mendapatkan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Nah, ketika kita telah berdaulat, ketika kita telah merdeka sebagai pribadi, maka bangsa ini akan betul-betul meraih kemerdekaan yang tidak akan bisa dirusak atau dipecah belah oleh bangsa lain. Insyaallah, sahabat, mudah-mudahan bisa kita lakukan itu, dan terima kasih atas atensi dan perhatian telah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tapi tetap di channel yang sama, channel Pendikar Bocah Angon. Banyak maaf, sahabat. Saya tutup pertemuan di episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai perang Badar, Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwa kita baru saja selesai terlibat dalam perang kecil. Ulangi. Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwa kita telah, ulangi lagi. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan ulang. Banyak maaf, sahabat. Saya tutup pada pertemuan. Ulangi.